Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, seekor binatang sektor yang ganas berdiri di ruang di mana udara kekacauan meresap. Ruang di sekitarnya sudah membeku. Dia akhirnya datang. Kedua kepala dari binatang sektor yang ganas melihat ke arah yang sama. Secercah cahaya terbang ke arahnya, lalu berhenti. Itu adalah pria berlapis baja perak, bersayap perak, dan binatang sektor yang ganas berdiri di sampingnya. "Morosa! Dasar budak bodoh!" teriak binatang sektor buas dengan dua tanduk. "Kamu sangat memalukan bagi kami binatang sektor!" Morosa berdiri di samping Luo Feng, balas berteriak. "Mohe, takdir juga mengizinkanku menjadi raja tertinggi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu padaku." Sementara itu, Luo Feng juga mengamati binatang sektor di depannya. Dia jauh lebih besar dan gambar ukiran berdarah lebih rumit. Ada tanduk di masing-masing kepalanya dan cahaya putih di atasnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ditambah dia memegang kapak di tangan kanannya. "Bukankah itu?" Jantung Luo Feng berdetak kencang. "Itu senjata kapak besar." "Apakah Anda akrab dengan ini?" Binatang sektor Mohe menoleh ke Luo Feng. Kedua matanya berkilau karena kegilaan. "Kamu telah melihat kapak di tanganku? Ya, itu berasal dari makhluk pertama dari lautan semesta. Dari Kaisar Yanxia dan yang lainnya, aku mengetahui bahwa makhluk hidup dari lautan semesta ini bernama pencipta kapak besar. Dan dia pernah menjadi makhluk terkuat dari umat manusia. Aku tinggal di tepi sarang, dan aku melihat pencipta kapak besar memasuki sarang. Aku menemukannya lebih dulu, dan kemudian aku membunuhnya dengan serangan jiwa," kata Mohe. Luo Feng menatap Mohe dengan penampilan yang mengerikan. "Benar-benar kebetulan. Aku mendapatkan kapak ini darinya," kata Mohe. Dia melihat kapak dewa di tangannya. "Aku menyukai kapak ini begitu melihatnya. Mungkin aku terlahir untuk menggunakan kapak ini. Aku membuat teknik kapak dengan mudah, dan aku menggabungkan semua pemahamanku dengan kapak itu. Meskipun aku tidak bisa memiliki senjata itu, aku masih bisa menggunakan itu sebagai alat. Ini sangat kokoh dan sangat tajam." Mohe menambahkan dengan berbisik, "Jika saya bisa menggunakan alat, saya bisa menjadi lebih kuat." Luo Feng mengerutkan kening. Binatang sektor Mohe berbeda dari binatang sektor lainnya. Morosa telah memperingatkannya bahwa Mohe sangat licik. Setiap Luo Feng bertemu dengan binatang sektor lainnya, mereka semua akan mengaum dan segera melancarkan serangan ke arahnya. Sebaliknya, Mohe berbicara dengannya dengan tenang. Jelas, dia mengatakan hal-hal itu untuk menyerang. Sebaliknya, Mohe berbicara dengannya dengan tenang. Jelas, dia mengatakan hal-hal itu untuk menyerang pikiran Luo Feng, menyebabkan suasana hatinya goyah. "Aku membunuh lebih dari 8 juta binatang sektor sekaligus. Apa yang dapat Anda lakukan terhadapku?" kata Luo Feng. Luo Feng mengejutkan binatang sektor Mohe dengan satu pertanyaan. "Untungnya," kata binatang sektor Mohe sambil menatap Morosa dari kejauhan, "lawanku yang sebenarnya adalah Morosa. Jika aku bisa membunuh Morosa, aku akan menjadi raja terakhir. Saat aku menjadi raja terakhir, bahkan jika kau bisa menjadi raja 100 kali lebih kuat, kamu masih akan mati." Segera setelah dia selesai berbicara, domain cahaya buram dan berwarna-warni meledak dari tubuh Mohe, meliputi area seluas beberapa tahun cahaya persegi. Itu adalah domain cahaya sektor yang maha kuasa. "Apakah hanya ini yang kamu punya? Ingat, ada kami berdua," kata Luo Feng. 5 pasang sayap perak terbuka lebar di punggung Luo Feng, dan mereka tiba-tiba mulai bersinar.
miniatur alam semesta terbentuk dengan diameter 100 tahun cahaya. Kekacauan yang tak berujung di miniatur alam semesta sangat kuat, dan itu segera menekan cahaya warna-warni, menyusutkan domain cahaya sektor. "Hanya kalian berdua, tapi aku ada 10 juta, kata Mohe. Tubuh binatang sektor Mohe tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, dan cahaya berdarah mengelilingi kapak di tangannya. Dia segera melaju, bergerak 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia bergegas menuju Morosa dengan kecepatan yang menakutkan. Di bawah hukum tertinggi, harus ada raja tertinggi yang lahir dalam pertarungan ini. Morosa tidak bisa bersembunyi di Menara Bintang untuk menghindari pertarungan, karena takdir tidak mengizinkannya. Ini adalah pertarungan pamungkas dari binatang sektor, pertempuran yang akan menentukan raja terakhir. Itu juga pertarungan yang akan menentukan hidup atau mati setiap ras di lautan semesta. "Anyala!" Luo Feng mengibaskan sayapnya dan menangkis serangan itu. Cahaya pedang itu bersinar sebab pintu emas raksasa terbuka, dan kekuatan penghancur dari pintu emas menebas ke arah binatang sektor Mohe yang berubah menjadi seberkah cahaya berdarah. Ini adalah teknik pedang tertinggi Luo Feng, pintu kehidupan. Pintu kehidupan adalah teknik level 12 tingkat atas yang baru diciptakannya. Di sisi berlawanan, binatang sektor Mohe melambaikan kapak dewa di tangannya, berteriak. Pada saat yang sama, binatang sektor besar yang terbuat dari cahaya muncul di belakangnya, yang melambaikan telapak tangannya. Pedang cahaya putih berkilau yang tampaknya terdiri dari puluhan ribu berlian dan mencerminkan pemandangan tak berujung, menghantam pintu kehidupan Luo Feng. Semuanya rata, ruang berubah hampa sementara binatang sektor Mohe berguling, bergerak jutaan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. "Mustahil!" Binatang sektor Mohe berhenti di kejauhan, matanya melotot ketakutan. "Saya telah memahami asal-usul kehancuran, dan saya telah menggabungkannya dengan teknik kapakku. Saya tidak seperti idiot lain yang hanya tahu cara melakukan penghancuran. Saya memahami misteri gerakan itu dan telah menggabungkannya dengan teknik kapak. Saya melakukan teknik tertinggiku dengan cara yang merusak. Gerakan ini 10 kali lebih kuat dari penghancuran. Bagaimana saya bisa gagal?" Luo Feng berdiri di kejauhan, menatap binatang sektor Mohe. "Itu jelas karena aku lebih kuat darimu," kata Luo Feng. "Luar biasa," kata binatang sektor Mohe. "Tidak heran, kau adalah musuh terbesar kami." Mohe menatap Luo Feng. Dia bahkan tidak melirik Morosa di kejauhan. "Aku mengerti bahwa aku hanya bisa membunuh Morosa setelah membunuhmu." "Akhirnya kau mengerti juga," kata Luo Feng. Dia yang berlapis baja perak menggenggam pedang bayangan darah, dan sayapnya terbuka lebar saat dia berdiri di depan Morosa. "Aku akan membunuhmu dengan teknik kapakku," kata Mohe dengan suara rendah. "Namun, Anda masih mengalahkan teknik kapakku. Untungnya, dalam perjalanan kembali dari domain lautan yang hilang, saya memahami teknik tertinggi dari binatang sektor." Mendengar itu, Luo Feng tercengang. "Terpisah!" binatang sektor Mohe berteriak. Tiba-tiba, ujung tanduk di kepalanya bersinar. Setelah waktu dan ruang berubah, Luo Feng merasa semuanya menjadi kabut. Dua kembaran Mohe muncul di kejauhan, cahaya putih mundur, dan ruang serta waktu menjadi stabil. Memang ada dua dari binatang sektor Mohe. Binatang sektor tingkat 6 bisa memiliki 10 juta tubuh. Ditambah lagi, Luo Feng tahu dari Morosa bahwa sebelum binatang sektor Mohe bahkan mulai melawannya, sudah ada jutaan tubuh. Mereka bertebaran di mana-mana. Bahkan jika dia mati, tubuh-tubuh lain itu masih bisa pulih kembali ke level 6 dengan segera. Apa yang terjadi? Luo Feng kaget. "Tunggu Tuan!" Morosa mengirimkan suaranya dengan cemas. Biasanya, binatang sektor level 6 akan terpisah menjadi banyak tubuh. Tapi semua tubuh itu sangat lemah, sehingga tubuh aslinya masih bisa tetap kuat. Namun binatang sektor Mohe memiliki tubuh lain sekarang. Ia telah memberikan tubuh itu setengah dari kekuatan aslinya. Tubuh asli dan salinannya sama kuatnya. Luo Feng mengangguk, dia bisa merasakannya sekarang. Dua salinan tubuh dari binatang sektor Mohe memang relatif lebih lemah dari versi sebelumnya yang telah selesai.
Jika tubuh asli Mohe berada di level 6 tingkat atas, tubuh salinan binatang sektor Mohe seharusnya berada di level 6. Dia melemahkan kekuatannya sendiri. Gumam Luo Feng bingung. Jika ia memisahkan tubuhnya menjadi 2 bagian, kekuatannya melemah. Cara terbaik adalah menggabungkan kedua tubuh. Namun justru ini sebaliknya. Anda harus merasa terhormat dikalahkan dengan langkahku ini, kata Mohe. 2 salinan tubuh dari binatang sektor Mohe berdiri di kejauhan. Pada saat yang sama, ukiran berdarah melayang di tubuhnya, membentuk gambar ukiran berdarah raksasa, membentuk 2 binatang sektor besar yang terbuat dari cahaya. Kedua binatang sektor melakukan teknik penghancuran pada saat yang sama. Alih-alih teknik kapak, itu adalah kehancuran murni. Segera, 2 jejak portal pusaran air yang berkilau berputar-putar satu sama lain. Dinding mereka seperti cermin, bersinar terang. Cermin memantulkan satu sama lain, membentuk 2 cermin yang tak berujung. Luo Feng terkejut dengan bagaimana Mohe melakukan teknik ini. Dia ingat bahwa BD telah melakukan teknik jalan reinkarnasi ini sebelumnya. Sekarang itu sama saja. Luo Feng terkejut dengan bagaimana Mohe melakukan teknik ini. Dia ingat bahwa BD telah melakukan teknik jalan reinkarnasi ini sebelumnya. Sekarang itu sama saja. BD hampir tidak memahami tekniknya. Namun Mohe telah memisahkan tubuhnya menjadi 2. Dan kedua tubuh itu melakukan portal kehancuran pada saat yang sama. Saat digabungkan, itu terlihat sempurna. Jika teknik yang digunakan BD hanyalah embrio pedang, teknik sekarang yang dilakukan oleh Mohe adalah pedang tempur yang tajam dan berdarah. Penghancuran reinkarnasi. Kedua salinan dari binatang sektor Mohe berteriak dengan marah. 2 portal pusaran air itu berputar dan menghancurkan segalanya, menghancurkan ruang dan waktu. Seluruh miniatur alam semesta berguncang dan retak. Kedua portal terbang menuju Luo Feng. Mereka tak terhentikan. Betapa putih dan mempesonanya 2 portal pusaran air yang terjalin itu. Mereka tak terbendung. Mereka sangat kuat. Saya khawatir mereka bakal lebih kuat daripada pintu kehidupan milikku. Saat Luo Feng melihatnya, dia sampai pada kesimpulan. Jika saya diserang oleh teknik langsung ini, melawan kekuatan dengan kekuatan, saya mungkin akan terluka. Tapi aku punya menara bintang, jadi aku tidak perlu menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Pikiran ini muncul di benaknya. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Luo Feng berubah. Itu tidak benar. Dia memang memiliki menara bintang, jadi dia bisa bersembunyi di dalamnya. Tapi ini adalah pertempuran di mana raja dari binatang sektor akan lahir. Tidak mungkin Morosa bisa bersembunyi di menara bintang untuk menghindari pertempuran ini bersamanya. Saat ini, Luo Feng memblokir serangan dengan berdiri di depan Morosa. Tetapi saat dia bersembunyi di menara bintang pasti akan dibombardir dan diledakkan jauh. Setelah terkena dampak ini, kemudian dia akan dipaksa berpisah dari Morosa. Binatang sektor Mohe bisa memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk membunuh Morosa dalam satu pukulan. Di sisi lain, binatang sektor Mohe menantikan Luo Feng bersembunyi di menara bintang. Terhadap serangan gabungan dari 8 juta binatang sektor, Anda masih bisa bertahan hidup. Jurusku ini tidak akan pernah lebih kuat dari serangan gabungan 8 juta binatang sektor. Namun, jika kamu bersembunyi di menara bintang, saat kamu diledakkan, kamu tidak akan dapat lagi melindungi Morosa. Binatang sektor Mohe dipenuhi dengan keinginan. Masuk, cepat, masuklah ke dalam menara bintang. Di depannya, menara bintang! Luo Feng tiba-tiba meraung. Di hadapannya, menara 9 lantai muncul entah dari mana. Itu tidak lain adalah menara bintang yang sekarang dalam posisi horizontal menyerupai kerucut runcing raksasa. Itu mulai langsung berputar, berubah menjadi sungai panjang. Sungai emas yang panjang ini menuju kedua portal pusaran air yang saling terkait dan menabraknya tanpa penundaan. Sungai bintang melawan penghancuran reinkarnasi. Bang! Sungai emas yang mempesona runtuh seketika. Menara bintang yang dibombardir secara keseluruhan terlempar jauh ke kejauhan, di mana ia jatuh.
kedua portal pusaran air masih tampak sama perkasa seperti sebelumnya saat mereka menyerang langsung ke Luo Feng. Tetapi setelah dicermati dengan cermat, retakan dapat dilihat di dinding luar dari dua portal pusaran air yang saling terkait. Mata Luo Feng terpaku pada dua portal yang terjalin dan mempesona. Kekuatan dewanya menyala-nyala hingga batas akhirnya, dan Dewa Wuki didorong ke tingkat ketiga. Dengan kedua tangan, dia memegang pedang bayangan darah dan menebas dengan kekuatannya. Pintu emas putih raksasa muncul di ruang di depan Luo Feng. Ketika pintu besar terbuka, cahaya pedang emas putih langsung keluar untuk menyambut portal penghancuran reinkarnasi. Luo Feng sekarang menggunakan teknik pedang terkuatnya, pintu kehidupan. Pada saat tabrakan, terjadi keningan. Suara keras segera menyusul. Suara keras yang tak berujung bergema. Gelombang benturan tak berujung juga bergema. Kedua portal pusaran air sudah lumpuh, namun mereka terus menyerang Luo Feng. Pada saat itu, Luo Feng berdiri tegak. 5 pasang sayap raksasa terlipat ke depan untuk membentuk sebuah pelindung di sekitar Luo Feng, menahannya sepenuhnya dalam pelukannya. Di saat yang sama, binatang sektor Morosa juga sepenuhnya dikelilingi oleh sayap. Bang! Dampak tabrakan langsung melemparkan Luo Feng jauh ke kejauhan. Dia jatuh dengan kecepatan beberapa juta kali kecepatan cahaya. Dalam proses dilempar, Luo Feng memuntahkan darah. Darah berceceran di seluruh tubuh Morosa yang diamankan di bawah pelindungan Luo Feng. Tuan! Morosa gelisah dan khawatir tentang serangan yang diterima Luo Feng. Setelah beberapa saat, Luo Feng berhenti jatuh. Luo Feng menahan darah di mulutnya dan memandang Morosa di sampingnya. Lakukan apa yang kukatakan, jangan sombong dan impulsif. Aku memiliki Dewa Wuki dan sayap Shifu untuk melindungi tubuhku. Tubuhku jauh lebih unggul darimu. Bahkan dengan kekuatan sisa ini, kamu masih akan mati jika kamu diserang olehnya. Morosa mengangguk dengan panik. Dia mengerti, Tuan. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menggagalkan rencana besar Tuan. Dari jauh, dua salinan tubuh binatang sektor Mohe terbang bersama. Hahaha, pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu cukup pintar untuk tidak bersembunyi di dalam menara bintang. Jika kamu telah memasuki menara bintang, Morosa pasti sudah mati sekarang. Kamu memang cukup mengesankan. Masih bisa melawan. Tapi menurutku, lebih dari setengah kekuatan dewamu telah dikonsumsikan. Bersembunyilah di menara bintang. Jika kamu tidak masuk, kamu pasti akan mati di tanganku. Cobalah untuk menerima serangan kita lagi. Sekali lagi, dua salinan tubuh binatang sektor Mohe mulai melakukan gerakan mereka bersama. Di kejauhan, ekspresi Luo Feng berubah. Kekuatan dewanya sudah terbakar pada batasnya. Mempertahankan Dewa Wuki pada tahap ketiga sudah sangat membebani kekuatannya. Saat ini, sekali lagi, dua portal pusaran air yang mempesona dan terjalin di tengah-tengah ruang hampa terbang ke arah Luo Feng. Pergi! Luo Feng melakukan yang terbaik. Pertama, menara bintang memblokir serangan itu. Kemudian pedang bayangan darah mengeksekusi pintu kehidupan lagi untuk melawan. Kemudian sayap Shifu melipat bersama untuk melindungi Luo Feng. Bang! Luo Feng terlempar ke kejauhan saat benturan dan terlempar jauh. Darah segar berjajaran, kulitnya menjadi sasaran getaran yang begitu keras sehingga terbelah, dan tulang-tulangnya juga bergetar hebat. Luo Feng memaksa tubuh dewanya untuk menyerap dampak dari serangan itu, sehingga Morosa tidak akan terluka. Tidak mati. Dua salinan tubuh Mohe di kejauhan terkejut. Untuk setiap kali Mohe mengeksekusi gerakan itu sebenarnya setara dengan menggunakan teknik hancuran 2 kali. Ini menghabiskan cukup banyak kekuatan Mohe. Untungnya, dia adalah binatang sektor tahap ke-6 dan puncak tahap ke-6. Cadangan kekuatannya cukup untuk memungkinkannya mengeksekusi kehancuran beberapa kali. Setiap kali, kamu akan terluka parah. Binatang sektor Mohe meraung. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menerima pukulan seperti itu. Sekali lagi, dia mengeksekusi gerakan terkuatnya. Blokir, kata Luo Feng. Luo Feng menggertakkan gigi dan bertahan. Tidak ada jalan lain. Saya ingin tahu, apakah Anda dapat mengeksekusi lebih banyak
Atau apakah saya yang dapat memblokir lebih banyak? Kata Luo Feng. Dia bertahan dengan gigi terkatup. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 11 kali. Masih belum mati. Sekarang binatang sektor Mohe benar-benar gila. Saya menolak untuk percaya bahwa kekuatan dewa Anda tidak terbatas. Temui azabmu. Luo Feng melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Merosa. Bahkan dalam menghadapi serangan kuat seperti itu, dia tidak mengelak atau bersembunyi. Mohe benar-benar tidak punya pilihan lain dalam pertempuran untuk kelahiran raja terakhir ini. Tidak ada cara untuk mundur. Demi kemuliaan ras binatang sektorku, mata Mohe dipenuhi dengan kegilaan. Aku harus menang. Manusia, temui ajalmu. Kedua portal pusaran air yang mempesona dan terjalin muncul lagi. Apa yang aku ingin lindungi dalam hatiku tidak akan kubiarkan untuk dihancurkan. Penampilan Luo Feng sama menakutkannya dengan kedua tangannya yang memegang pedang bayangan darah. Kamu harus menjadi orang yang menemui ajalnya. Bang, bang, bang. 13 kali, 14 kali, 15 kali. Ini adalah pertempuran terakhir. Itu adalah pertempuran untuk kelahiran raja. Meskipun dapat dikatakan bahwa Mohe dan Merosa berjuang untuk memunculkan pemenang terakhir, kenyataannya adalah bahwa Mohe dan Luo Feng sedang bertarung satu sama lain. Luo Feng adalah pelindung Merosa. Selama Luo Feng tetap hidup, tidak ada kesempatan sama sekali bagi Mohe untuk membunuh Merosa. Sebaliknya, dengan tidak adanya Luo Feng, Mohe bisa dengan mudah menjadi raja. Ini sudah serangan ke-30 kalinya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kekuatan dewa Anda tidak terbatas. Binatang sektor Mohe dalam kegilaan. Dia telah menggunakan setengah dari total kekuatannya. Dia telah menyerang 30 kali. Yang sama baiknya dengan mengeksekusi kehancuran 60 kali. Kenapa masih bisa bertahan? Luo Feng bertanya-tanya, matanya merah. Dia menyesali situasi saat ini. Dia turun hingga 10% dari kekuatan dewanya. Hanya perlu 3 atau 4 serangan lagi agar kekuatan dewanya benar-benar habis. Di satu sisi, ini adalah binatang sektor tahap ke-6 puncak. Cadangan kekuatan binatang seperti itu luar biasa luasnya. Di sisi lain, Luo Feng memiliki tubuh dewa yang sempurna pada tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Sayangnya, tidak ada cukup waktu. Kekuatan dewa Luo Feng belum dapat membangun ke tingkat batas tertinggi. Dia tidak diberi waktu sama sekali. Matilah! Binatang sektor Mohe meraung. Raja terakhir tidak akan diperbudak. Ini adalah serangan ke-32. Mata Luo Feng berbit. Ini adalah serangan ke-32. Mata Luo Feng terbelah. Jejak darah mengalir dan berceceran. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kondisi kegilaan mutlak. Aku harus melindungi orang-orang yang aku bela. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa. Pada saat ini, Luo Feng dikirim jatuh lagi. Kekuatan dewanya berkurang drastis. Turun ke jumlah yang memungkinkan ia menanggung hanya satu pukulan terakhir. Dia bisa merasakan bahwa binatang sektor Mohe belum dipaksa masuk ke dalam keputusan terakhirnya. Namun Luo Feng telah direduksi ke tahap terakhir perlawanannya. Saya tidak boleh kalah. Luo Feng benar-benar gila. Pada saat ini, berbagai pemandangan masa lalu melintas di benaknya. Untuk membantu adik-adiknya berdiri lagi, dia telah mencuri telur naga berlapis baja. Dia juga telah membakar jiwanya untuk binasa dengan binatang melahap. Ketika dia pertama kali keluar dari bumi, dia dengan bangga bangkit dalam pertempuran bakat alam semesta. Dia telah berlutut di depan Truyan untuk menjadi muridnya. Berbagai adegan diputar ulang di benaknya. Tamu kuno yang duduk, Truyan, pemimpin kota Primal Chaos, dan kapak besar. Su Xin, Luo Feng dan Luo Hai, Rongchun, Wuka dan Bolan. Wajah mereka melintas di benaknya. Saya tidak boleh kalah. Untuk semua orang penting dan hal-hal yang ingin dia lindungi, selangkah demi selangkah, dia telah berjalan dari bumi hingga ke tempat dia sekarang. Dia telah melampaui segalanya dalam hidupnya. Dia harus berpegang pada apa yang ingin dilindungi. Itu tanggung jawabnya. Bangun! Tekad yang pantang menyerah, tekad yang teguh dan tak tergoyahkan. Untuk semua yang penting baginya, dia membakar dengan tekadnya yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia meletus.
maka Luo Feng akhirnya melampaui batas pamungkas dewa sejati abadi untuk mencapai domain yang lebih tinggi. Itu benar-benar cukup tinggi untuk menjadi domain makhluk suci. Saat Luo Feng bersinar untuk pergi ke pertempuran terakhir, saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, saat itulah perubahan dalam tekadnya mulai muncul. Pada saat itu, untuk segala sesuatu yang dia ingin lindungi, dengan memberikan segalanya, tekadnya meletus. Terobosan. Raja terhebat hanya bisa menjadi binatang sektor yang bebas, kata binatang sektor Mohe. Dia merasa seolah-olah bisa merasakan kemenangan saat menyaksikan sikap gila Luo Feng. Pergilah ke neraka. Dari kejauhan, Mohe melihat Luo Feng bangkit kembali dan mengarahkan pandangannya jauh ke depan. Dalam tampilannya, pada saat itu, semua yang ada di sekitar Mohe tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya mata Luo Feng yang telah berubah menjadi planet raksasa, berputar dan memancarkan kekuatan tanpa akhir. Sebuah tekad yang sangat tajam, hampir seperti pedang tajam, menembus tekad binatang sektor Mohe. Ini adalah teknik rahasia tekad tertinggi, teknik elemen linear. Raja Dewa Jin telah menunggu 1 triliun era untuk kemunculan makhluk yang bisa menguasai teknik elemen linear. Ini adalah teknik rahasia yang dibuat Raja Dewa menjadi gila. Itu adalah teknik menakutkan yang bisa memusnahkan bahkan talenta paling top dari peradaban kuno. Untuk bisa menguasainya, tekad seseorang harus terlebih dahulu menjalani pembersihan untuk menjadi suci. Teknik rahasia ini adalah teknik yang telah dipelajari oleh Luo Feng berulang kali. Saat ini, kedua mata binatang sektor Mohe dan tubuh salinan lainnya menjadi kusam. Kemudian seketika mereka kehilangan kesadaran. Beberapa juta tubuh lainnya yang tersebar di seluruh samudera semesta semua kehilangan kesadaran setelah mata mereka menjadi tumpul. Luo Feng menunjuk jauh. Matilah! Kepala binatang ilusi muncul dan langsung mulai mengebor ke dalam tubuh binatang sektor Mohe. Itu akan meluncurkan serangan langsung ke jiwa Mohe. Tekad binatang sektor Mohe awalnya kuat sehingga mampu menahan dampak serangan jiwa biasa. Tapi sekarang dalam keadaan tidak sadar, tidak ada sedikit pun perlawanan. Seketika jiwanya dimusnahkan. Beberapa juta tubuh lainnya dalam sekejap semuanya dimusnahkan. Berdiri jauh di ruang hampa, tubuh Luo Feng sedikit gemetar. Segera dia kehilangan kendali. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku melakukannya. Aku berhasil. Aku berhasil. Hahaha. Saat itu Luo Feng tertawa, seolah-olah dia sudah gila. Dia tampak terbawa tawa dan benar-benar kehilangan ketenangan. Dia menang. Akhirnya dia memenangkan pertarungan. Ini adalah momen paling menarik bagi Luo Feng dalam 1 triliun era. Kembali, Luo Feng menunjuk. Menara bintang melayang di atas dan lubang hitam di pangkalan menelan kedua tubuh binatang sektor Mohe dan Morosa yang berdiri di sampingnya. Morosa adalah budak Luo Feng, jadi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Luo Feng sangat gembira, tapi dia tetap tenang. Tidak peduli apa, aku tidak boleh ceroboh. Jika kamu ingin menjadi raja terakhir dari binatang sektor, buatlah terobosan di dalam menara bintangku. Mohe sudah mati, Morosa adalah binatang sektor terakhir. Sekarang dia bisa berkembang dan menjadi raja terakhir. Raja dari binatang sektor adalah yang paling berharga, paling sempurna, dan paling mulia dari semuanya. Dia mewakili asal kehancuran semua kehidupan. Dia sangat mulia sehingga bisa menyaingi alam semesta asli. Luo Feng tidak bisa memastikan bahwa makhluk mulia seperti itu bisa diperbudak. Jika Morosa tiba-tiba melepaskan perbudakan Luo Feng saat menjadi raja dan menghancurkan semua ras, termasuk Luo Feng, semuanya akan sia-sia. Itulah mengapa Luo Feng mengembalikan Morosa ke dalam menara bintangnya. Menara bintang adalah senjata Raja Dewa. Begitu Morosa terperangkap di dalam menara bintang, ia tidak akan bisa keluar karena ia hanya raja dari binatang sektor yang baru lahir. Jika aku masih bisa memperbudaknya, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika saya tidak bisa memperbudaknya lagi, saya akan menyimpannya di dalam menara bintang selamanya sampai saya bisa membunuhnya, pikir Luo Feng. Meskipun dia khawatir, dia masih percaya bahwa dia mampu memperbudak raja tertinggi. Karena dia bisa memperbudak Morosa,
seharusnya dia bisa memperbudak raja dari binatang sektor. Semuanya memiliki kesempatan, pikir Luo Feng. Untuk memperbudak binatang sektor, tingkat gen kehidupan seseorang harus mencapai 100.000 kali untuk mengubah kekuatan dewanya menjadi kekuatan binatang sektor. Dan juga dia harus memiliki tekad yang luar biasa. Kemudian dia benar-benar bisa memperbudak binatang sektor. Untuk memperbudak raja binatang sektor, dia juga perlu menghancurkan seluruh ras binatang sektor. Tingkat gen kehidupan 100.000 kali, tekad yang luar biasa, penghancuran seluruh ras binatang sektor. 3 syarat, dan semuanya harus dipenuhi untuk memperbudak raja. Luo Feng telah memenuhi semua kriteria. Jika hukum tertinggi membiarkan Merosa melepaskan perbudakan saat ini, itu tidak adil. Setidaknya, itulah pendapat Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, dadah, dadah.